yang meliputi 1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik, 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, 3. Informasi mengenai laporan keuangan, dan atau 4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Halo warga, Assalamualaikum. Semoga warga semua dalam keadaan sehat walafiat. Warga desaku, ada pertanyaan sebagai berikut. Bolehkah desa membentuk divisi hubungan masyarakat atau humas, atau membentuk tim humas? Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Sebelumnya, perlu kami jelaskan pengertian desa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, atau kita mengenalnya sebagai Undang-Undang Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa. Sementara itu, pengertian perangkat desa menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat desa yang dimaksud terdiri atas 1. Sekretariat desa, 2. Pelaksana kewilayahan, dan 3. Pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota, dan bertugas membantu kepala desa serta bertanggung jawab kepada kepala desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten kota berdasarkan peraturan pemerintah. Divisi hubungan masyarakat atau humas atau tim humas sebagaimana yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai perangkat desa berupa pelaksana teknis. Sementara itu, perangkat desa yang merupakan bagian dari pemerintah desa dapat disebut sebagai badan publik menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang KIP yang berbunyi, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau organisasi non-pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Salah satu aset desa dapat berupa kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Sehingga pemerintah desa, menurut hemat kami, juga termasuk dalam badan publik. Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang meliputi 1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik, 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, 3. Informasi mengenai laporan keuangan, dan atau 4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik 1. Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh pejabat fungsional, dan 2. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, apabila Divisi Humas sebagai pelaksana teknis desa tersebut bertugas untuk memberikan informasi publik, maka divisi itu lebih tepatnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat dengan PPID. Terima kasih wargaku sudah menonton. Semoga informasi barusan bermanfaat buat warga semua. Dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah di desa warga sudah ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi? Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.